Halo teman-teman dan Bu Ai selaku dosen pengampu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Stephen Rizanta Putra, NIM 68 2019 015. Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Satya Wacana. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama adalah pelanggaran sila-sila dalam Pancasila oleh kaum milenial. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri kaum milenial. Mari kita saksikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan bahwa Pancasila menjadi dasar negara kita Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi yang kita tahu saat ini, kaum milenial atau yang sering disebut generasi Z seakan-akan sudah lupa dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Walau generasi milenial itu sudah terkenal dengan kemajuan teknologinya, akan tetapi dengan seiringnya perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat tersebut, membuat nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka tersebut mulai luntur. Berikut beberapa contoh perilaku pelanggaran sila yang dilakukan oleh kaum milenial. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang. Menurut saya, contoh perilaku pelanggaran sila pertama oleh kaum milenial adalah kurangnya toleransi antar umat beragama. Yang pertama, kita tahu saat ini banyak kaum milenial yang menjadikan agama sebagai lelucon atau guyonan. Banyak gambar-gambar yang sengaja dibuat untuk mengejek atau menghina agama yang lain, atau membuat gambar-gambar yang dipost di media sosial, yang tentunya dapat memicu pertengkaran dan cekcok antar agama. Yang kedua, kurangnya toleransi agama dalam hak asasi manusia. Sebagai contoh, jika ingin menjadi pemimpin atau naik jabatan, yang lebih diprioritaskan adalah yang beragama tertentu saja, dan harus berpindah agama jika menganut agama yang berbeda. Padahal yang kita tahu, menjadi pemimpin adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Tapi hak tersebut terhalang dengan standarisasi agama yang sudah ditentukan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh rantai. Menurut saya, contoh perilaku pelanggaran sila kedua oleh kaum milenial adalah membuli atau mengejek sesama. Sudah banyak kasus pembulian dan kekerasan terhadap teman, saat di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pembulian dilakukan mulai dari omongan atau ejekan sampai dengan kekerasan, yang pada dasarnya bisa berdampak sangat buruk terhadap psikis anak yang terbuli. Ada yang sampai takut untuk masuk sekolah, dan tidak sedikit yang sampai mengakhiri hidupnya karena sudah terlalu takut dan tertekan. Menurut saya, bullying harus segera ditindak dengan serius, karena jika bullying sudah terjadi saat usia masih kecil, sangat mempengaruhi psikis anak tersebut saat proses berkembangnya nanti. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Menurut saya, contoh perilaku pelanggaran sila ketiga oleh kaum milenial adalah mengadu domba antar teman atau membuat gosip antar teman. Kita selayaknya sebagai warga negara yang baik harusnya menjaga persatuan, bukan malah membuat perpecahan atau pertengkaran. Kaum milenial seringkali membuat gosip atau bahasa gaulnya ghibah, yang di dalam gosip tersebut terdapat berita-berita yang tidak sesuai faktanya, tetapi disebarluaskan ke teman-teman di sekelilingnya. Dan jelas tindakan tersebut bisa memicu pertikaian antar teman atau pertengkaran karena gosip yang tidak sesuai fakta tersebut. Apalagi yang memang sudah berniat untuk mengadu domba. Jadi dia sengaja membuat berita palsu dan diceritakan ke pihak-pihak yang akan diadu domba, dengan memancing emosi satu dengan yang lainnya agar menjadi saling curiga dan bisa sampai cekcok atau bertengkar. Itu yang dinamakan adu domba. Hal tersebut adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Berusaha untuk tetap menjaga persatuan antar teman
agar terjalin suasana yang nyaman dan saling support. Sekarang kita masuk ke sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Menurut saya, contoh perilaku pelanggaran sila keempat oleh kaum milenial adalah memaksakan pendapat pribadi saat memukakan pendapat dan mengacuhkan pendapat orang lain demi kepentingannya sendiri. Seringkali kaum milenial memaksakan kehendaknya saat musyawarah sedang berlangsung. Seakan-akan dia hanya ingin pendapatnya saja yang didengar dan menghiraukan pendapat yang lain. Karena dia merasa pendapatnya lah yang paling benar. Padahal kita tahu musyawarah pada dasarnya adalah mencari keputusan sesuai dengan kesepakatan semua pihak, bukan hanya dari salah satu pihak saja. Kita harus terbuka dengan pendapat orang lain, karena belum tentu pendapat kita memang jalan yang terbaik. Bisa juga pendapat orang lain lah yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Menurut saya, contoh perilaku pelanggaran sila kelima oleh kaum milenial adalah membeda-bedakan dalam memilih teman. Dalam bergaul, pasti kita sering melihat banyak orang yang hanya berteman dengan ras yang sama, atau sama-sama orang yang kaya, atau sama-sama dari lulusan sekolah tertentu. Banyak yang masih memilih-milih dalam berteman. Contoh, saat di sekolah, dalam satu kelas, bisa terbagi menjadi banyak kelompok-kelompok tertentu, yang menyebabkan ada beberapa orang yang tidak memiliki kelompok berteman, atau dengan kata lain tersingkirkan. Padahal, kita sebagai generasi milenial dalam mengamalkan sila kelima, kita harus bersikap adil ke semua orang. Kita harus mau berteman dengan siapapun tanpa harus membeda-bedakan. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri kaum milenial? Menurut saya, cara untuk menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri kaum milenial adalah dengan cara mengajak ke hal-hal yang menarik. Sebagai contoh, yang pertama, membuat event-event seminar dan mengundang beberapa tamu undangan yang berhubungan dengan pemerintahan. Karena jika dalam seminar, kaum milenial akan lebih tertarik untuk ikut dalam belajar nilai-nilai Pancasila. Apalagi kalau ada bintang tamunya, pasti akan lebih menarik lagi. Yang kedua, dengan mengadakan beberapa lomba kreativitas yang bertemakan Pancasila, seperti menggambar, membuat puisi, ataupun membuat drama kelompok. Karena dengan cara ini, kaum milenial akan antusias dalam mengikutinya dan bisa menambah nilai ilmu-ilmu Pancasila yang terdapat pada kegiatan tersebut. Yang ketiga, diajak belajar bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Dalam hal ini, kita bisa mengajarkan kaum milenial untuk berani mengemukakan pendapatnya di depan umum dan saling menghargai pendapat orang lain agar tidak semena-mena memaksakan pendapatnya. Karena kita tahu memaksakan kehendak itulah bukan tindakan yang baik. Kita harus terbuka dengan pendapat orang lain. Yang keempat adalah dengan mengajak kaum milenial bergerak di bidang-bidang sosial, seperti kegiatan menanam tumbuhan untuk belajar merawat lingkungan sekitar, ataupun aksi sosial membagikan sembako untuk mengajak kaum milenial saling belajar untuk peduli sesama yang lebih membutuhkan. Dan masih banyak lagi cara yang bisa dilakukan. Pada dasarnya adalah, pada era milenial ini, kita sangat susah untuk menyalurkan hanya dalam materi saja. Kita harus kreatif untuk mengajak kaum milenial langsung terjun ke pengalaman sila-sila dalam kehidupan sehari-hari, yang bertujuan untuk langsung mengenalkan apa sih nilai-nilai Pancasila itu, kegiatan-kegiatan apa yang mengamalkan dari sila pertama sampai sila kelima.
Cara tersebut bertujuan untuk memudahkan kaum milenial dalam memahami nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkan jiwa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya terkait yang pertama, pelanggaran sila-sila dalam Pancasila oleh kaum milenial, dan yang kedua adalah bagaimana cara menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri kaum milenial. Maaf jika ada salah dalam pengucapan kata. Sekian, terima kasih.